kepada yang terhormat para guru SDN Tegal Besar 3. Terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan diseminasi budaya positif SDN Tegal Besar 03. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan ini. Sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad karena selalu memberikan ridho dan ilmunya kepada kita sehingga kita dapat tercerahkan sampai hari ini. Saya Anita Adi sebagai pembawa susunan acara. Saya akan menyampaikan acara yang pertama yaitu doa, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga menyanyikan lagu Mas Jember, keempat sambutan kepala sekolah. Kegiatan inti adalah pemaparan materi diseminasi budaya positif. Selanjutnya yaitu tanya jawab peserta kepada pemateri, terakhir penutup. Baiklah, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif dengan bacaan basmalah bersama. Dipersilakan kepada Bapak Iwan untuk memimpin doa agar diberikan kelancaran dalam diseminasi pada siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai adalah kita tawasul dulu agar apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan diri Allah Ta'ala wa bisyaratul muslim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisyafirin hamdanaini Abdulwabi Muhammad Fadil Majidah. Ya Rabbana lakal hamdu lama yutawi bijalali kawadim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasadi wa barakatan fil rizqi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan fil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najiyatan minha wa hawwin al-hisab. Rabbana wa kulli syai'in rahmatan wa innaka ladhi matabus sabila wa tufik ala wajhih. Rabbana wa idkhilhum jannatin adnin allati wa'adtahum salihan min a'daihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Jember. Kepada guru dan pemateri silahkan berdiri. Kepada Ibu Ismala SPD untuk memimpin kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya.
Kegiatan selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN Tegal Besar 03 kepada Ibu Elizabeth Senda. Kepada Ibu Elizabeth Senda SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya kasih, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini hari yang sangat berbahagia kita boleh hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Hari ini kita diundang, kita diharapkan oleh salah satu guru, Ibu Cinta, CGB Angkatan 9, yang mana pada hari ini kita dikenalkan, kita akan mendengarkan materi diseminasi budaya positif sekolah yang akan diterapkan di SDN Tegal Besar 3. Harapan yang akan dicapai bahwa semua program yang telah didapatkan oleh CGB, implementasinya harus diterapkan kepada sekolah, yakni di SDN Tegal Besar 3. Budaya positif sekolah memang harus diterapkan di sekolah. Mengapa? Karena dengan budaya positif, anak-anak menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mumpuni, pribadi yang bisa bersaing dengan siswa yang lain. Saudara kita Ibu Cinta telah mendapatkan materi, telah mengikuti semua kegiatan untuk profesionalitas dalam mengampu pendidikan calon guru penggerak. Bahwa hal positif yang didapatkan di sini harus diterapkan. Kemudian kita sebagai tenaga pendidik yang ada di SDN Tegal Besar 3, mari kita dengan semangat kita bisa mengimplementasikan kepada siswa kita bahwa tujuan objek yang menjadi pemerhati kita adalah siswa. Siswa kita arahkan, kita kenalkan dengan budaya positif. Positif berarti itu baik, baik untuk diterapkan. Ya, jadi Ibu berharap Bapak Ibu bisa menerapkan apa yang telah didapatkan oleh saudara kita, Ibu Cinta, di dalam materi pembelajaran calon guru penggerak, bahwa ilmu yang didapatkan di sana ditularkan atau diimplementasikan kepada rekan-rekan guru, kemudian kita sampaikan kepada objek utama, yakni siswa-siswi kita yang ada di SDN Tegal Besar 3. Harapan itu, harapan yang menjadi prioritas utama kita. Kemudian apalagi yang harus diharapkan, bahwa Bapak dan Ibu guru diberi kesempatan, ada semangat baru untuk dapat mengikuti calon guru penggerak, bahwa CGB adalah program yang bagus dari pemerintah. Untuk apa? Untuk para guru yang dengan semangat untuk mempelajari ilmu baru yang ada selama pembelajaran CGB. Bahwa semua ini adalah hal positif. Saya sebagai kepala sekolah mengimbau dan mengharapkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru yang masih memiliki
luar biasa ini. Program pasti ada hal positif di sana. Contohnya hari ini diseminasi budaya positif sekolah, dengan judulnya saja berarti implementasinya. Saya berharap Bu Cinta bisa menularkan ilmu yang telah didapatkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru, dan objek kita adalah siswa kita sendiri. Mari Ibu berharap kita terapkan sebaik mungkin. Pembelajaran ini terus menerus, apalagi ada hal positif di sana. Hal positif ini yang harus kita sampaikan. Kemudian yang menjadi pertimbangan kita adalah kebutuhan siswa, karena siswa adalah objek utama. Jadi kita sebagai tenaga pendidik harus bergabung di dalam, kita harus punya kemampuan untuk mengimplementasikan ini semua. Ya, harapan Ibu sekali lagi, hal positif harus diterapkan di dalam lembaga kita SDN Tegal Besar 3. Seperti itu harapan Ibu. Mudah-mudahan program ini terlaksana terus, tidak hanya sampai di angkatan 9, bahwa masih ada angkatan 10, 11 dan seterusnya. Harapan Ibu yang sudah mengikuti kemarin mudah-mudahan tercapai dengan baik, tetap belajar, tetap memprioritaskan hal utama untuk profesionalisme kita sebagai seorang pendidik. Hanya itu pesan-pesan Ibu, semoga dapat terlaksana dengan baik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang diberikan kepada guru. Baik, untuk kegiatan selanjutnya yaitu pemaparan materi dari narasumber kita, calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Ibu Damar Cintasih Putri SPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian karena telah bersedia untuk memberi waktunya hadir di sini dalam acara diseminasi implementasi budaya positif sekolah. Ngantuk ya? Ngantuk apa enggak? Ngantuk enggak? Karena ngantuk, sekarang saya punya video ice breaking, nanti bisa ditularkan kepada siswa ya. Saya mohon Bapak Ibu bisa berdiri. Ya, silahkan berdiri. Di sini ada gerakan dan lagunya, lagu anti bullying. Jadi nanti kita bisa terapkan pada siswa. Berdiri, silahkan berdiri. Nah, keluarga bisa dilihat. Oh ya, maaf Kak. Nah, bisa dilihat di Bapak Ibu di layar, kita memperagakan sama-sama ya. Nanti kita semua bisa terapkan kepada siswa-siswi kita. Ayo Bapak Ibu, sama gerakannya juga. Saling tolong dan sayang, jangan teman.
mobilisasi. Sekarang kita masuk ke materi pertama. Mobilisasi terserah guru masing-masing. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di layar. Saya akan memaparkan sedikit materi mengenai implementasi pemahaman budaya positif sekolah. Next. Nah, di sini sekarang saya ingin bertanya, Bapak Ibu silahkan dilihat di papan. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Itu Ibu Bapak setuju atau tidak? Dijawab, setuju. Bu Ismala, setuju. Bu Penny, tidak. Bu Siti, setuju. Yang lain? Setuju. Nomor 2, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju semua ini berarti? Setuju. Angkat tangan yang setuju siapa? Oh, setuju semua, kecuali Bu Fitri. Oh, setuju juga. Yang nomor 3, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Oh, setuju. Berarti guru sini itu dalam satu suara kompak semua. Kita nanti bisa tahu jawabannya setelah saya paparkan materi setelah ini ya. Nih, ini budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang dapat kita tetapkan di sekolah. Bu Aga, next. Nah, konsep budaya positif ini ada 6. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku. Yang ketiga, posisi kontrol. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Ya, next Bapak Ibu langsung. Nah, sekarang saya punya pernyataan. Cobalah buka, semuanya punya teman kan ya, satu bangku. Nah, kalau nggak punya, Bu Penny bisa sama bukunya, mungkin bukunya hamil, Bu Penny yang pindah ke sana ya, duduk sebangku sementara dulu. Nah, terserah siapa yang sebagai A, tentukan siapa yang sebagai B, silahkan. Tentukan siapa yang A, siapa yang B. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda, si A adalah mengepalkan salah satu tangan. Siapa yang A? Siapa yang A? Ya, kepalkan tangan. Nah, di dalam kepalan tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga. Misalkan ada sawah, sertifikat rumah, ada mungkin istrinya di dalam genggaman, suaminya juga boleh. Yang penting di dalam genggaman ini adalah sesuatu yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Paham sampai sini? Nah, tugas temannya B, silahkan membujuk. Nah, jadi nanti temannya si B berusaha membuka, kira-kira bisa terbuka atau tidak. Saya beri waktu 10 detik ya. Silakan yang A menggenggamkan tangan, yang B merayu untuk membuka. Boleh dipaksa, nggak usah dirayu, dipaksa dibuka juga nggak apa-apa. Saya kasih waktu 10 detik ya. 1, 2, 3, dipaksa. Udah, dipaksa sudah sama sebagainya. Ayo, silakan dipaksa. 1, 2, 3, dipaksa. Udah, dipaksa sudah sama sebagainya. Ayo lu, gak usah, silakan dipaksa sesuatu yang berharga. Oh ya boleh, silakan. Oh ya bisa. Ada yang terbuka, ada yang berhasil. Oh gak boleh. Ayo boleh. Gak boleh kalau ada yang berhasil terbuka atau tidak. Sudah. Bojone gak boleh sesuatu yang berharga. Nah sekarang bisa dilihat di papan Bapak Ibu. Nah, sebentar. Ini tadi kita ilustrasikan sebagai teori kontrol. Ini sebenarnya hanya ilusi. Yang dimaksud ilusi itu sesuatu yang tidak benar, tapi seakan-akan itu benar seperti itu. Jadi ya tadi seperti Bu Penny sama Bu Nia, bojone katanya ada di dalam sini. Kau udah berani dibuka, dibujuk, gak mau. Karena apa? Ada yang bisa menyimpulkan, kira-kira ada yang tahu tidak? Kesimpulannya apa berhubungan sama teori kontrol? Ada yang bisa tahu Bapak Ibu? Tidak ada, mungkin ada yang bisa tahu. Bukis malam ya? Ini diibaratkan suami yang ada di sini. Oh iya. Kita kalau dibuka nyambil orangnya gak mau lah. Gak mau. Karena suami milik saya. Oh gitu. Oh ya, kasih tepuk tangan buat ibu saya. Berarti yang menentukan kepalan tangan ini bisa kita buka nih orang lain atau diri kita sendiri. Nah, itu ada pengaruhnya dengan teori kontrol Bapak Ibu. Itu seperti siswa juga sama. Siapapun yang bisa menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu itu bukan orang lain, tapi apa? Diri kita sendiri, dari dalam diri.
banyak yang tidak melakukan piket. Seperti itu, intinya teori kontrol itu apa yang ada dari diri kita sendiri, bukan merupakan dorongan dari orang lain. Mengerti ya Bapak Ibu? Pak Munif? Iya, ngerti. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Seperti contohnya pujian, ini seperti itu penguatan positif. Anak dipuji biar melakukan sesuatu. Memang anak itu mau melakukan sesuatu, tapi itu hanya jangka pendek, tidak bisa untuk jangka panjang. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Kritik, yang namanya kritik itu sesuatu yang tidak membangun. Kalau saran itu sesuatu yang membangun. Kalau kritik cenderung menjatuhkan. Fitri, saya gurunya. Fitri, oh Arek kok terlambat, kata-katai sesuatu. Besoknya dia apa? Dia akan misalkan masuk kelas tepat waktu atau apa. Ya itu karena jangka pendek. Kalau misalkan Fitri tetap mengontrol dirinya, enggak, aku biar dia tetap telat. Ya tetap terlambat gitu. Mengerti Bapak Ibu? Yang mengontrol itu dirinya Fitri sendiri. Dia mau masuk, mau tidak, mau terlambat, mau tidak, itu dirinya Fitri sendiri. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sekali lagi ini hanya ilusi. Kita sebagai orang dewasa, kita pasti berhak untuk apalagi ke anak kita memaksa. Harus ini, harus itu. Sebenarnya itu tidak. Anak mau melakukan sesuatu bukan karena kita paksa, memang dari dirinya sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Paham Bapak Ibu? Nah ya, ini namanya ilusi teori kontrol. Intinya apapun yang kita lakukan itu dari diri kita sendiri. Next Bapak. Nah, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini semuanya sudah rata-rata melakukan kurikulum merdeka ya. Pasti tidak asing dengan yang dinamakan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nilai yang baik yang sudah secara umum mengandung hal-hal baik. Ini dapat dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu, ada beberapa nilai. Yang pertama adalah nilai beriman, yang kedua mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan juga berkebinekaan global. Next, Bapak. Nah, ini bisa dilihat sebagai contoh-contohnya ya Bapak Ibu, bisa dilihat di layar. Beriman ini memiliki ada hubungannya dengan spiritual. Kalau berkebinekaan global artinya dia tidak hanya bisa memiliki perbedaan secara nasional, tapi juga mendunia. Ya, terus yang ketiga, apa itu bergotong royong? Sudah umum kan ya kita masyarakat akar budaya Indonesia. Yang keempat itu kreatif. Jadi anak itu memiliki imajinasi untuk menghasilkan solusi-solusi yang baru. Yang kelima, bernalar kritis. Artinya anak itu mengedepankan pada suatu kebenaran. Dan yang terakhir, mandiri adalah dia tahu rencananya, tujuannya, pembelajaran hidupnya itu akan seperti apa. Next, nah, ini sekarang saya ingin tanya pada Bapak Ibu. Ada bayang lewat. Motivasi perilaku manusia ini ada 3. Bisa dilihat di layar ya Bapak Ibu. Ada 1, 2, 3. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Motivasi perilaku ini terdiri dari 2. Yang pertama eksternal dan yang kedua adalah internal. Eksternal berarti dari mana Bapak Ibu? Iya, dari luar. Internal. Maaf, betul. Internal dari dalam. Sekarang saya punya motivasi perilaku yang nomor 1. Motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kira-kira motivasi internal atau eksternal? Internal. Apa? Eksternal. Internal. Kira-kira kalau ini saya contohkan ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Saya berangkat pagi. Sebelum jam 7 harus ada di sekolah. Saya untuk menghindari hukuman. Kalau saya tidak datang jam 7, otomatis sama bu kepala sekolah diapakan? Dimarahi, dihukum, ditegur. Berarti saya melakukan sesuatu itu karena diri saya sendiri atau karena orang lain? Saya melakukan, ya. Saya terlambat. Karena orang lain, karena siapa? Karena takut kepada kepala sekolah. Nah, berarti nomor 1 ini
rajinnya yang 6 sudah di sekolah. Tujuan saya begitu, berarti saya apa motivasinya? Eksternal, karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Terus si Bapak Ibu ya, yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai yang dipercaya. Contohnya sama, berangkat pagi. Oh, saya ini berangkat pagi, dalam hati saya gini, sebagai guru saya harus punya integritas, tidak boleh telat, harus berangkat pagi, harus disiplin. Itu dari saya sendiri. Saya tidak peduli entah dimarahi, entah dipuji kepala sekolah. Nah, itu baru yang disebut sebagai motivasi internal. Paham ya Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu 1, 2, 3 yang mana motivasi perilakunya sampai saat ini? Oh, Bapak Ibu 3. Kalau saya jujur nomor 1 masih ya. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Sudah hebat. Berarti kalau saya takut dimarahi masih, berarti harus dirubah agar menjadi lebih baik, agar bisa menimbulkan motivasi internal. Oke? Paham ya Bapak Ibu? Lanjut. Nah, sekarang ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kira-kira sudah ada yang pernah mendengar kata hukuman? Hukuman. Hukuman. Nah, kita sudah sering mendengar. Kalau konsekuensi, sudah ada yang pernah mendengar kata-kata konsekuensi? Pernah. Restitusi? Belum. Nah, sekarang coba kita bedah satu persatu. Bukan hanya dokter bedah yang bisa membedah, saya juga mencoba untuk membedah. Yang pertama, hukuman. Hukuman ini sifatnya mendadak dan tidak terencana. Itu namanya hukuman. Biasanya berupa hukuman fisik, psikis, maupun kata-kata kotor. Yang kedua, konsekuensi bersifat sudah disepakati. Bentuk konsekuensi ini biasanya dibuat oleh guru. Dan yang terakhir adalah restitusi. Ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Contoh hukuman bersifat mendadak. Contoh Pak Unip. Ada siswa datang terlambat ketika pelajaran olahraga. Oh, anak biasa pemalas, anjingnya telinganya nggak pernah dipakai. Sana kamu bersihkan kamar mandi. Itu kan mendadak saat itu juga. Sebelumnya di rumah Pak Unip nggak punya keinginan. Besok saya datang ke sekolah ngomong ini, nyuruh anak ini, kan tidak ada. Itu karena mendadak, karena adanya anak terlambat, langsung dihukum, dikata-katai. Itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi ini dibuat oleh guru, jadi sudah ada omongan sama siswa. Misalkan Bu Yeni, siswanya ngoret-ngoret papan tulis, gak bisa dihapus. Konsekuensinya apa? Ya harus kamu hapus sampai bersih. Itu konsekuensinya, itu beda sama hukuman ya Bapak Ibu. Nah, kalau restitusi ini kita sebagai guru memberikan pemahaman kepada siswa sehingga siswa bisa mencari solusinya sendiri. Kalau saya berbuat salah ini, apa yang kira-kira harus saya lakukan untuk mencari solusi seperti itu? Paham Bapak Ibu? Pak Munib? Selanjutnya benar. Nah, ini coba, ini merupakan konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket karena datang terlambat. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Yang kedua, membersihkan coretan pulpen yang dibuat di meja kelas. Konsekuensi. Sampai tak punya konsekuensi. Bapak Ibu semangat. Yang ketiga, murid diminta untuk membersihkan kamar mandi karena tidak membawa buku. Hukuman. Ya. Nomor 4, lari berkeliling lapangan 2 kali karena terlambat pada pelajaran olahraga. Konsekuensi. Kenapa kok bisa konsekuensi Pak Iwan? Kenapa? Ayo. Ada yang lain Pak Akbar? Tidak ada. Nah, ini sama-sama lari ya, berkeliling. Kenapa satunya hukuman, kenapa satunya konsekuensi? Yang ini, konsekuensi ini biasanya sudah ada kesepakatan antara guru olahraga dan siswa. Pelajarannya linier, jadi telat kamunya lari. Kalau yang ini nggak ada hubungannya, lari dengan terlambat sekolah, nggak ada hubungannya. Kalau yang terakhir, kenapa konsekuensi? Karena ada hubungannya dengan pelajaran olahraga.
Oke, Bapak Ibu, sependapat dengan saya atau mungkin ada yang lain? Sependapat. Ya, sekarang lanjut Bu Anita. Next. Ngantuk operatornya ya. Nah, ini sekarang saya tanya, tulisannya tidak kelihatan ya Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa maaf gak kelihatan, ini warnanya kulit jadi gak kelihatan. Mengapa sebenarnya harus disebut keyakinan kelas bukan peraturan? Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa kok harus keyakinan bukan peraturan? Mungkin ada yang tahu? Angkat tangan. Tidak ada yang tahu? Bu Anita bisa di next Bu Anita. Mengapa harus keyakinan bukan peraturan? Nah, di sini saya punya pertanyaan tematik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Kenapa kita punya peraturan itu? Kenapa? Agar selamat pada saat di jalan. Siapa lagi? Melindungi kepala pada waktu jatuh. Melindungi kepala pada waktu jatuh. Ada yang lain? Biar tidak panas. Ya benar juga. Ada yang lain? Sudah tadi ada biar selamat, biar jatuh gak kena kepala, biar tidak panas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ini kita kaitkan dengan tadi sebelumnya. Kenapa keyakinan kelas kok bukan peraturan? Kalau peraturan menggunakan helm itu sudah dibuat oleh siapa? Pemerintah. Nah, kita fungsinya sebagai masyarakat apa? Mentaati peraturan yang sudah ada. Kaitannya seperti ini Bapak Ibu. Peraturan menggunakan helm. Kita harus memakai itu. Kalau misalkan tidak ada kondisi, kira-kira kita pakai helm atau tidak? Tidak. Saya juga seperti itu. Bu Mia pakai, taat peraturan. Jadi saya misalkan dekat ke Indomaret tidak pakai helm, berarti saya itu hanya mentaati peraturan saja. Ya, bedanya apa kalau sama keyakinan? Ini ya, dari contoh ini tadi yang disebutkan Bapak Ibu itu merupakan keyakinan. Saya yakin kalau mentaati peraturan ini saya akan selamat, saya akan tidak kena panas, jatuh tidak terkena kepala. Itu merupakan keyakinan. Keyakinan itu dapat memunculkan suatu nilai yang dimaksud nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikannya itu apa Bapak Ibu? Keselamatan. Kalau dalam contoh ini, jadi kita yakin kita harus mentaati peraturan karena keyakinan sendiri, bukan karena peraturan yang ada. Kalau cuma kita mentaati peraturan, tidak ada polisi, tidak ada pemangku kebijakan, kita pasti akan melanggar. Kalau sudah kita yakini dari diri kita, dari dalam diri kita, meskipun tidak ada siapa-siapa, kita tetap pakai helm. Karena apa? Biar yakin kalau itu selamat. Itu kaitannya dengan peraturan kelas tadi. Next, Bu Aman. Nah, jadi kalau peraturan itu kan kita yang membuat. Kalau kesepakatan itu atau keyakinan kelas ada ngobrol dengan siswa, enaknya bagaimana? Yang pertama, ini langkah-langkahnya. Urutan langkah pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan seluruh siswa untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi kita persilahkan siswa untuk memberikan pendapat, maunya kelas kita ini seperti apa. Yang kedua, mencatat semua masukan. Kalau saya biasanya kan saya mengajar kelas tinggi, jadi saya menggunakan sticky note, saya tempel di papan. Itu seperti itu. Yang ketiga, mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Seperti contoh, tidak boleh datang terlambat, itu merupakan kalimat negatif. Kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Tidak boleh datang terlambat, itu kalimat negatif. Kalimat positifnya datang tepat waktu. Jadi kata-kata tidak yang negatif itu kita hilangkan, dirubah ke kalimat positif. Setelah mengubahnya, kita tinjau kembali seluruh pendapat siswa. Yang selanjutnya, keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak, jadi agar siswa bisa ingat, jadi maksimal 7 pendapat saja. Setelah disepakati, siswa bisa menandatanganinya dan ditempel di dinding kelas. Kalau saya itu kemarin tidak saya tanda tangani karena anak tidak bisa, jadi saya pakai cap jempol seperti itu ya. Kesepakatan sama siswa seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada? Sudah paham? Ya. Kalau mau ada yang ditanyakan silakan bertanya, tidak apa-apa. Ya, selanjutnya. Nah, ini penerapan
saya buat. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menerapkan di kelasnya masing-masing, atau sudah ada yang membuat? Sudah ada yang membuat keyakinan kelas? Sudah. Oh, alhamdulillah, berarti kita sudah membuatnya. Sekarang 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol kita ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi kita sebagai teman. Ini bagi siswa ya Bapak Ibu. Yang keempat posisi sebagai pemantau. Dan yang kelima posisi sebagai manajer. Silakan Bapak. Nah, di sini saya punya sticky note Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu tulis posisi kontrol, nggak usah dikumpulkan, ditulis sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kira-kira posisi kontrolnya Bapak Ibu seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat kembali, bisa ditulis, disimpan posisi kontrol apa yang kira-kira sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Fitri, oh nggak ada apa, kita tulis saja apa adanya. Posisi kontrol kita seperti apa? Ayo ditulis Bapak Ibu guru yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Silakan ditulis sendiri-sendiri, tidak usah dikumpulkan, dipegang sendiri. Sudah? Sudah dipegang, tidak usah dikumpulkan, dipegang sendiri. Sudah Bapak Ibu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sudah ditulis Bapak Ibu? Nah, silakan Bapak Ibu berperan sebagai apa? Sudah? Kenapa ini? Ya, berperan sebagai apa? Ditulis. Sudah, kalau sudah saya memiliki tayangan video, Bapak Ibu bisa lihat tayangan videonya ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat tayangan video 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu bisa lihat di layar. Yang pertama adalah posisi penghukum. Oh, maaf Bapak Ibu, wifi-nya nge-lag mungkin ya. Bisa dilihat Bapak Ibu di layar. Tadi Bapak Ibu melihat 5 tayangan video yang sudah Bapak Ibu lihat. Kira-kira Bapak Ibu ingin mengganti posisi yang Bapak Ibu tulis atau tidak? Tadi kan kita sudah lihat 5 posisi. Kira-kira posisi mana yang menurut kita yang paling baik? Ada yang tahu posisi apa? Nah, awalnya apa, berubahnya menjadi apa? Tadi kan ada 5. Bu Penny pertamanya menuliskan sebagai apa Bu Penny? Kalau saya sebagai manajer. Oh, sebagai manajer. Sudah sejak awal sebagai manajer. Beri tepuk tangan buat Bu Penny. Nah, itu posisi kontrol sudah paling bagus ya Bapak Ibu. Posisi kontrol sebagai manajer. Nah, jadi kalau kita masih ada yang awalnya memang sudah sebagai manajer. Oh ya bagus. Kenapa Bu Penny sebagai manajer? Ya, karena kan saya memposisikan diri saya di kelas itu sebagai seorang guru bagi mereka. Jadi guru itu kan di situ sebagai pengontrol, kemudian sebagai motivator, kemudian sebagai korektor juga, kemudian sebagai orang tua juga bagi mereka. Oh, iya. Sebagai teman bagi mereka itu. Jadi Bu Penny dari awal sudah memposisikan dirinya sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu lain ada yang berubah pikiran, yang mengganti? Tidak ada. Berarti semuanya sudah ke sisi manajer. Oh, beri tepuk tangan buat Bapak Ibu SDN Tegal Besar 3. Alhamdulillah, berarti ya kalau kita semuanya sudah sebagai manajer. Kita berarti harus mempertahankan posisi ini ya Bapak Ibu. Posisi manajer itu posisi yang paling bagus kita sebagai guru terhadap siswa. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, itu tadi Bu Penny sebagai manajer. Semuanya tadi sudah sebagai manajer ya? Atau ada yang lain Bapak Ibu? Sudah? Bu Amer, silakan sebagai apa Bu Amer? Terima kasih Bu Kinta. Awalnya saya menempatkan diri saya sebagai pembentuk rasa bersalah, kemudian saya merubah menjadi posisi sebagai teman. Alasannya yang pertama, saya membentuk rasa bersalah karena
di dalam kelas itu saya sering membuat mereka merasa bersalah. Misalnya ketika mereka melakukan suatu kesalahan, saya memberikan motivasi atau kayak semacam omongan biar mereka merasa bersalah dan tidak melakukan untuk kesekian kalinya. Kemudian saya berubah menjadi teman karena saya menganggap ketika kita memposisikan sebagai teman, otomatis mereka bisa jujur dengan kita, mereka bisa berkolaborasi dengan kita dengan baik begitu. Terima kasih Bu Cinta. Ya, terima kasih Bu Amel. Beri tepuk tangan yang Bapak Ibu buat Bu Amel. Nah, setelah kita semuanya sudah melihat, tadi kita tahu ada yang patut kita rubah sebagai posisi kontrol sebagai guru. Bukan Bapak Ibu saja, saya juga berarti selama ini masih belum benar gitu, oke? Jadi setelah ini kita tahu kita sebagai guru harus bersikap sebagai manajer. Manajer itu apa? Tidak menghakimi, tidak membuat siswa merasa bersalah, tapi kita pendekatan kepada siswa agar siswa dapat memecahkan masalahnya sendiri. Silakan next Bu. Oh ya sudah nih, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5 nih Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kita semua sudah paham ya, bertahan hidup itu ada makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya. Yang kedua kebutuhan kesenangan. Kita tidak hanya butuh makan, tapi kita juga butuh bersenang-senang. Dalam versi Bapak Ibu, misalkan Pak Anwar, senangnya apa Pak Anwar? Kesenangannya dalam hal musik. Nah, Pak Anwar kalau nggak ada musik tuh nggak bisa hidup gitu rasanya. Meskipun punya uang, kalau nggak ada musik tuh bingung karena tidak senang. Nah, seperti itu. Yang ketiga kebutuhan kebebasan. Nah, kalau kebebasan ini contohnya Pak Munib. Nah, Pak Munib tuh ingin bebas terus gitu Pak Munib. Ya, kebebasannya Pak Munib itu seperti apa? Bebas dari istri katanya. Kebebasannya Pak Munib apa? Bebas dari istri, tidak dicari istri, ya kemana-mana senang itu bebas, itu mengeksplor dirinya, itu kebutuhan kebebasan. Kalau yang keempat kebutuhan kasih sayang. Nah, ini Pak Munib lagi nih Bapak Ibu. Oh, Bu Ismala juga kasih sayang. Kalau kita meskipun uang banyak ya Bapak Ibu, tidak diberi kasih sayang, gampang atau tidak? Gampang. Oh ya Bu Ismala, coba Bu Ismala silahkan. Kebutuhan Bu Is kasih sayang, kebutuhan. Ini cerita sedikit apa ya? Kebutuhan kasih sayang terhadap suami. Ini contoh, biasanya saya pulang itu suami sudah menunggu dan saya itu sudah disiapkan ada sesuatu yang di rumah. Nah, sekarang karena suami nggak ada, akhirnya saya menjadi susah, gelisah, hampa. Oh, Bu Ismala sudah bisa ditambahkan? Oh sudah. Oh iya, jangan nangis. Kita senang sekarang. Kebutuhan kasih sayangnya Bu Is itu seperti apa? Oh, Bu Ismala banyak uangnya iya, tapi suaminya sudah mendahului Bu Ismala. Jadi Bu Ismala pas sedih. Bu Ismala membutuhkan kebutuhan kasih sayang, mungkin tidak dari suaminya bisa didapatkan dari yang lain, dari cucu, dari anak, dari sudah. Oh sudah. Mungkin ada yang lain Bu Is belum disebutkan. Dari siswanya, ya dari teman Bapak Ibu guru. Yang terakhir kebutuhan penguasaan, belum ya Bu Akan? Kebutuhan penguasaan itu kebutuhan yang terakhir. Kita dalam diri kita tentu kita memiliki keinginan untuk bukan berkuasa menguasai, itu bukan. Jadi kita ingin menampilkan diri kita sebaik mungkin, versi diri kita sendiri itu juga merupakan kebutuhan. Jadi nanti ya Bapak Ibu, ini 5 kebutuhan manusia ini. Penguasaan, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Ini juga bisa diasumsikan ke siswa juga. Next. Pak Iwan ke kamar mandi katanya, ya silahkan kalau mau ke kamar mandi Pak Iwan. Ya izin ke kamar mandi. Nah sekarang Bapak Ibu, ini tadi kan sudah ada 5 kebutuhan. Sekarang Bapak Ibu yang pertama, Ibu kejar aku karena Ibu guru sayang aku. Kira-kira ini kebutuhan yang mana Bapak Ibu? Kasih sayang. Ya benar Bapak Ibu. Yang kedua, aku hebat kan, bisa bikin Ibu guru kejar aku. Aku hebat kan, itu merupakan kebutuhan apa? Penguasaan. Benar Bapak Ibu. Oh sudah paham semua ya sebenarnya. Yang ketiga, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini kebutuhan yang apa? Kebebasan. Ngerti ya Bapak Ibu? Sebenarnya Bapak Ibu ini sudah pintar semuanya. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang saya paham saja. Ini yang terakhir ya
mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga proses kolaboratif atau kolaborasi antara guru dengan murid untuk mencari solusi yang tepat bagi masalah mereka, dan juga membantu murid untuk berpikir tentang seperti apakah mereka yang ingin menjadi atau tujuan mulianya. Ini menurut dosen tahun 2004. Silahkan Bu ambil. Nah, ini adalah angka-angka segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini harus kita lakukan semuanya. Karena apa? Karena ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi ini kita lakukan atau kita laksanakan apabila kita menemui siswa yang sedang ada masalah. Seperti contoh, sama ya contohnya yang paling sering terlambat. Jadi kalau ada siswa terlambat, itu tidak boleh. Keluar, nggak boleh masuk. Itu kita tidak diperbolehkan seperti itu. Tapi namanya kita kan kadang manusia. Namanya manusia banyak hilafnya. Termasuk saya juga waktu itu ya. Namanya jauh terlambat terus setiap hari kita nggak boleh. Sana dulu di luar dulu. Itu kita tidak boleh diperkenankan seperti itu. Harusnya bagaimana Bapak Ibu? Siswa tetap kita persilahkan masuk. Nah, nanti ada waktu khusus. Misalkan waktu istirahat kita memanggil siswa dan kita melakukan 3 ini. Kita menstabilkan identitas siswa. Jadi kita itu gini, misalkan Pak Anwar terlambat, saya panggil ke kantor, saya misalkan sebagai kepala sekolah, misalkan restitusi ini juga bisa dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru, bukan hanya guru saja kepada siswa. Jadi menstabilkan identitas, ditanyai kenapa terlambat, cari solusi biar tidak terlambat, bukan malah dikata-katain kok kamu terlambat terus. Ya apa ini, setiap hari terlambat gini-gini. Sebaiknya jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini sudah langkah-langkahnya sampai kita menanyakan keyakinan. Nah, nilai keyakinan yang terakhir itu kira-kira nanti kita tanyakan kepada siswa, apakah kamu terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kamu buat? Siswa pasti akan menjawab apa Bapak Ibu? Tidak, karena tadi kan mereka membuat sendiri kan keyakinan kelasnya, kan pasti mereka ingat. Mungkin itu saja dan mau ditanyakan Bapak Ibu segitiga restitusi. Sudah? Next, Mbak Mel. Nah, saya punya pantun Bapak Ibu. Nanti kalau saya bilang cakep gitu ya. Belum sih. Beli ikan di bumbu ukep. Beli ikannya di bumbu nasi. Ayo Bu Fitri, cakepnya mana Bu Fitri? Cukup ya. Saya akhiri Bapak Ibu yang cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad SD dari SD Tegal Besar 03. Mau tanya Bu Rita, selama ini yang membuat keyakinan kelas kan guru kelas. Ya. Kalau untuk guru mapel seperti saya dijawabkan bagaimana? Tegal Besar 03. Langsung dijawab ya Bu Dita. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Anwar. Ini kan Pak Anwar mengajar olahraga. Biasanya kan memang yang membuat keyakinan kelas itu guru kelas masing-masing. Nah terus saya kalau guru olahraga bagaimana? Muridnya segitu banyak Bu Cita, masa saya mau nulis di kertas satu-satu 300 siswa, kan saya boyokan mana sudah berumur kan gitu ya Pak Ibu ya. Jadi kalau misalkan guru kelas, guru mapel ya Pak, guru olahraga, terus guru agama, petugas perpustakaan seperti Bu Rita itu sebenarnya juga bisa membuat keyakinan kelas di perpustakaan, di musola atau di Pak Anwar pembelajaran olahraga. Tapi dengan apa? Silahkan menyebar angket. Pak Anwar jadi ditetapkan di awal, Pak Anwar bisa menyebar angket. Angket ya Pak, angket. 1, 2. Nah, Pak Anwar itu di awal ya, di awal pembelajaran kayak seperti kemarin semester 1 siswa baru, Pak Anwar itu bisa menyebar angket dibantu dengan rekannya Pak Kunin. Nah, dibantu oleh Pak Kunin menyebar angket ke seluruh siswa. Jadi nanti Pak Anwar sepakati bersama siswa seperti apa keyakinan-keyakinan untuk kelas dalam tanda kutip olahraganya mau dibuat seperti apa, seperti itu. Jadi tidak hanya guru kelas, guru mapel,
perpustakaan, guru agama dan lain-lain juga bisa membuat keyakinan kelas seperti itu. Oke, bagaimana Pak Anwar? Bisa dipahami? Kelas kan berbeda karena Ya. ada kelas tinggi dan rendah. Yang jelas Oh gitu ya. kan berbeda ya. Bagaimana juga misalnya kelas 1 sama kelas 3, 4 sama 6 kan beda ya. Oh iya. Ya, terima kasih. Oh ini nanya lagi kalau beda bagaimana gitu kan? Oh ya kan ada kelas tinggi, ada kelas tinggi sama kelas rendah ya kan? Kelas rendah itu kelas 1, 2, 3. Kelas tinggi 4, 5, 6. Ya bagus sekali pertanyaan Pak Anwar. Tidak semua siswa kita itu bisa membaca dan menulis. Kalau untuk kelas tinggi oke aja Bu Cinta, saya kasih angket. Nah kalau kelas 1, 2, 3, kalau saya yang kasih angket, muridnya nggak bisa baca, Pak Anwar nanti kubarnya tambah banyak karena mikir pusing. Nah, jadi gimana caranya biar Pak Anwar tidak pusing? Pak Anwar bisa menyediakan gambar. Jadi antara ada gambar positif sama gambar negatif. Misal megang bola, bolanya dimasukkan di celana atau bolanya dipegang yang baik. Jadi nanti siswa disuruh memilih sama Pak Anwar, disiapkan yang banyak gambar-gambar. Jadi nanti siswa memilih kira-kira, oh kalau sewaktu pelajaran olahraga yang boleh saya lakukan ini, yang tidak boleh ini. Seperti itu. Oke, tadi itu sudah disampaikan ya. Yang dengan materi kita sudah cukup. Kalau dengan kelas 1, 2, 3 harus dengan contoh ya Bu Cinta ya. Itu Bu Arina. Jadi nanti ya pintar-pintar gurunya biar banyak tidak tambah banyak kan gimana caranya gitu ya Pak Anwar ya. Terima kasih Pak Anwar. Iya. Baik, ada pertanyaan selanjutnya? Dipersilahkan. Oke. Pertanyaan kedua, dipersilahkan. Baik, Bu Ika. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai guru kelas 1, nama saya Ika Rahmawati. Saya akan bertanya tentang bagaimana manajerial kemudian membuat kelas tersebut bisa senyaman mungkin. Bagaimana tips-tips mungkin yang perlu saya terapkan pada anak. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Bu Ika. Tips Bu Cinta, tips bagaimana menjadi manajerial yang bagus untuk guru kelas 1, begitu ya Bu Ika? Monggo silakan. Terima kasih. Ini saya jawab bukan keminter ya Bapak Ibu, saya jawabannya sebisa saya atau sepengetahuan saya gitu Bu Arina. Tadi kan saya sudah memaparkan beberapa budaya positif sekolah, dari disiplin positif, nilai kebajikan, sampai posisi kontrol guru. Nah, kalau kita sudah paham satu persatu sebagai guru seharusnya gimana, apa yang harus kita lakukan, itu perlahan ketika seperti tadi kontrol, kita dari dalam diri kita sendiri, tidak usah jauh-jauh, saya sendiri contohnya itu dapat berpikir, oh selama ini yang saya lakukan itu salah buat kita gitu. Berarti saya harus memperbaiki. Jadinya Bu Ika tadi setelah menyaksikan pemaparan materi itu otomatis kan sedikit terbuka lah gitu ya. Sama saya seperti saya kemarin sedikit terbuka, oh seharusnya saya bersikap seperti ini. Dan nomor satu Bapak Ibu, kita sebagai guru tidak boleh berfokus pada diri kita sendiri Bu Arina. Yang harus kita fokuskan itu adalah siswa. Jadi kalau kata Ki Hajar Dewantara, ini kita harus menghamba pada siswa. Dalam tanda kutip ya Bapak Ibu, bukan mengagung-agungkan oh siswa ini. Kita menghamba pada siswa itu adalah kita berpihak pada siswa. Kita menomorsatukan kebutuhan siswa kita seperti itu. Oke, terima kasih Bu Cinta. Bisa dipahami Bu Ika? Baik, terima kasih Bu Ika atas pertanyaan dari Bapak Anwar dan Bu Ika. Tadi kita sudah diskusi tentang budaya positif, karena di sini kita yang ada di depan narasumber itu sebetulnya masih guru teori. Yang mempraktekkan ini kita semua. Bagaimana kita keyakinan kelas kita itu bisa terjalani? Nanti kita akan diskusi lagi bagaimana kita merefleksikan keyakinan kelas saya seperti ini, bisa saling kolaborasi dengan wali kelas yang lain. Apakah sudah optimal keyakinan kelas yang ada di kelas? Begitu. Sudah? Baik, silahkan karena sudah tanya jawab sudah selesai, maka dipersilakan untuk Bu Cinta untuk mengakhiri kepada teman-teman.
Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia dan berkenan hadir dan menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit banyak bisa bermanfaat atau menambah wawasan kita semuanya Bapak Ibu. Saya akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi implementasi budaya positif sekolah yang disampaikan oleh Ibu Damar Putri Putri SPD. Semoga apa yang telah dipaparkan kita semua mendapatkan manfaat barokah dari ilmu dan kita dapat berbagi dalam budaya positif di kelas, di sekolah. Semoga dengan adanya diseminasi ini kualitas sekolah kita semakin lebih baik lagi. Terima kasih atas kehadirannya. Marilah kita ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ucapan hamdalah bersama diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa foto bersama gitu. Foto bersama. Oke. Anak-anak, apakah kalian tahu yang namanya keyakinan kelas? Ada yang tahu apa enggak? Tahu, ayo apa tahu? Apa yuk? Keyakinan kelas, ada yang tahu? Tahu apa enggak? Enggak. Kalau peraturan kelas tahu? Tahu. Kalau peraturan kelas tahu. Keyakinan kelas ini hampir sama dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu yang membuat siapa? Bu Cinta. Jadi datang tepat waktu. Nanti Bu Cinta yang buat. Terus habis itu kalian berbicara kasar denda 100.000. Namanya peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu, keyakinan itu kita sepakati bersama antara Bu Cinta sama kalian semua. Seperti contoh, kita mau meyakini apa ya enaknya ya? Misalkan Bu ada yang berkata kotor, denda 2.000. Setuju apa enggak semua sekelas? Setuju. Nah, kalau misalkan setuju itu baru dinamakan keyakinan kelas. Jadi peraturan sama keyakinan kelas itu tidak sama. Nah, sekarang Bu Cinta punya yang namanya sticky note. Ini nanti bisa dibuka, ditempel ke depan. Ya, nanti papanya dihapus dulu. Nanti ini satu persatu Bu Cinta bagikan ke kalian. Kalian tulis keyakinan kelas, kesepakatan kelasnya apa. Nanti ditulis di sini misalkan harus rajin, tidak boleh mengganggu teman. Terserah sendiri-sendiri, tidak usah nyontoh ya. Ditulis sendiri nanti ditempel di papan. Nanti sama Bu Cinta saya baca, nanti Bu Cinta baca, dibacakan semua. Yang sama nanti diambil. Jadi misalkan nanti ditempel di sini. Tidak boleh terlambat. Yang jawab tidak boleh terlambat ada 5 anak. Tapi yang dipajang cuma 1 perwakilan aja. Ngerti apa enggak? Ngerti? Paham. Ya paham. Sekarang Bu Cinta bagi satu-satu kalian tulis di sini ya. Kalau sudah di mana? Ditempel di papan. Ya sudah ya. Hati-hati ya, jangan kebalik yang ada lemnya